Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidatun Nihayati, NIM 107. Saya dari kelas 5C. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Statistika Pendidikan. Untuk soal pertama, di sini data hasil kemampuan menghafal istilah IPA bahasa Inggris diiringi dengan musik klasikal dan tidak diiringi musik klasikal. Dengan asumsi data berdistribusi normal, kemudian parameter yang diuji adalah rata-rata. H0 tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal dengan diiringi musik klasikal maupun tidak diiringi musik klasikal. Kemudian H1-nya ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal dengan diiringi musik klasikal maupun tidak diiringi musik klasikal. Untuk taraf kepercayaannya sebesar 95%, artinya taraf signifikan alfanya itu 0,05. Nah, untuk soal ini kita menggunakan uji T independen. Nah, sebelum kita melakukan uji T independen, kita harus tahu terlebih dahulu apakah sampel kedua data ini itu homogen atau tidak homogen. Caranya kita harus menguji homogenitasnya terlebih dahulu. Nah, untuk kriteria pengujian homogenitas itu jika F lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya ragam populasi 1 dan 2 itu homogen. Sebaliknya, jika statistika uji F lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ragam populasi 1 dan 2 itu tidak homogen. Nah, kita juga bisa melihat dari p-valuenya. Ketika p-valuenya itu lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Sebaliknya, ketika p-valuenya lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, untuk mencari F-nya, kita harus tahu mana varian terbesarnya dan mana varian terkecilnya. Caranya yaitu kita harus mencari variansinya terlebih dahulu. Nah, untuk variansi ini kita menggunakan rumus var titik s buka kurung, kita pilih. Nah, untuk variansi tanpa musik didapatkan sekian. Nah, ini menunjukkan bahwa variansi terbesar yaitu pada data tanpa musik. Itu artinya untuk data tanpa musik ini nanti sebagai variabel 1 pembilang, kemudian untuk data musik klasikal itu sebagai variabel 2 sebagai penyebutnya. Nah, setelah kita tahu, kita caranya mengetahui ini homogen atau tidak homogen bagaimana? Caranya kita pilih data, kita klik data analisis, kemudian kita pilih add test to sample for variance, kita klik OK. Untuk variabel 1 itu kita masukkan data pembilang variabel ini. Nah, kemudian untuk variabel 2 berarti kan variabel 2 penyebutnya itu data musik klasikal. Nah, label kita beri centang alfa 0,05 sesuai dengan taraf signifikannya, di mana alfanya 0,05. Kemudian output range saya pilih di bagian sini. Nah, klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita lihat di sini untuk F-nya sebesar 2, sekian, kemudian untuk F critical one-tile ini sebesar 2,37 sekian. Nah, dari sini kita lihat bahwa F ini itu lebih kecil dari F critical one-tile, lebih kecil dari F tabelnya. Jadi kita lihat di sini keadaan di mana F lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya ragam populasi 1 dan 2 itu homogen. Nah, kita lihat juga di sini p-value-nya. P-value di sini kan 0,077 sekian, menunjukkan bahwa p-value-nya itu lebih besar dari alfanya. Berarti p-value lebih besar dari alfa menunjukkan jika H0 diterima. Itu artinya bahwa sampel kedua data ini itu bersifat homogen. Nah, setelah kita mengetahui jika data ini bersifat homogen, kita bisa melanjutkan untuk uji T independennya. Caranya bagaimana? Caranya kita pilih data analisis, kemudian di sini kita pilih t-test to sample assuming equal variance. Karena datanya ini kan homogen, jadi kita pilih yang equal variance. Kita klik OK. Nah, untuk variabel 1 itu sama seperti tadi, berarti variabel 1 itu untuk yang tanpa musik ini. Untuk variabel 2 itu berarti musik klasikal. Nah, label jangan lupa diberi centang, alfa 0,05 sudah benar, output range ini saya taruh di sini. Saya klik OK. Nah,
akan muncul seperti ini. Nah, T-stat ini itu sebagai T hitungnya, sedangkan untuk T critical total itu sebagai T tabelnya. Nah, di sini kita lihat apakah T hitung min 1,5 ini di antara min T tabel min 2 dan juga 2, apakah seperti itu? Jawabannya iya. Jadi kita lihat di sini untuk keadaan di mana min T tabel lebih kecil dari T hitung dan T hitung ini lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Kita juga bisa lihat dari p-value-nya dari dua arah di mana 0,13 ini itu lebih besar dari alfa 0,05. Jadi p-value lebih besar dari alfa menunjukkan jika H0 itu diterima. Jadi kesimpulan dari soal ini di mana ketika H0 itu diterima, berarti kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA dalam bahasa Inggris yang dihafal dengan diiringi musik klasikal maupun tidak diiringi musik klasikal. Nah, untuk kesimpulannya saya tulis di sini. Nah, jadi kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah bahasa Inggris IPA yang dihafal dengan diiringi musik klasikal maupun tidak diiringi musik klasikal. Selanjutnya saya akan menjawab soal 2 UTS, di mana di sini disajikan data hasil kemampuan pedagogi guru IPA Bangkalan sebelum dan sesudah pelatihan. Dengan asumsi data berdistribusi normal, kemudian parameter yang diuji adalah rata-rata. H0 tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru IPA Bangkalan sebelum dan sesudah pelatihan. H1-nya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru IPA Bangkalan sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf signifikan alfa sebesar 0,05. Untuk sampel data ini menggunakan uji T berpasangan. Langsung saja kita menghitung uji statistikanya. Caranya yaitu kita pilih data analisis di sini. Kemudian kita pilih t-test paired to sample for means. Kita klik OK. Untuk variabel A1 kita isi. Kemudian untuk variabel 2-nya itu sesudah pelatihan. Nah, ini kita masukkan. Kemudian label kita beri tanda centang. Alfa kita pastikan di sini 0,05 berarti sesuai dengan alfa pada soal yaitu 0,05. Kemudian output range. Nah, di sini saya pilih di bagian sini, saya klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini T-stat di sini itu sebagai T hitung. Nah, T-stat di sini didapatkan min 9,049 sekian. Kemudian T critical total ini sebagai T tabelnya didapatkan 2, sekian. Nah, di sini kita lihat apakah T-stat atau T hitung min 9,049 ini terletak di antara T tabel, di antara min T tabel dan T tabelnya. Apakah min 9 ini terletak di antara min 2 dan 2? Tentu tidak. Itu artinya kondisi pertama ini tidak memenuhi. Berarti kita lihat kondisi yang ini, di mana kita tahu bahwa min 9 ini itu lebih kecil dari min 2, berarti keadaan di mana T hitungnya itu lebih kecil dari min T tabel, maka H0 itu ditolak alias H1 diterima. Kemudian kita juga bisa lihat dari p-value-nya di mana di sini p-value di sini itu 5,6 dikali 10 pangkat min 7 lah. Untuk 5, kali 10 pangkat min 7 ini itu lebih kecil dari alfa 0,05. Berarti untuk keadaan P lebih kecil dari alfa, H0 ditolak dan H1-nya diterima. Berarti kesimpulannya, jika H1 diterima, maka ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru IPA Bangkalan sebelum dan sesudah pelatihan.
Nah, untuk kesimpulannya saya tulis di sini. Nah, jadi kesimpulan dari soal kedua ini yaitu ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru IPA Bangkalan sebelum dan sesudah pelatihan.